Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan akhir pekan yang berbahagia ini, mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Dan kalau misalnya yang masih mengalami masalah kecemasan psikosomatik, mudah-mudahan segera membaik. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memberikan sedikit kembali ya penekanan terhadap pengendalian diri. Di mana pengendalian diri ini memang sangat penting nih dalam mengupayakan bagaimana bisa sembuh dari kecemasan. Kita sendiri kalau misalnya berkaitan dengan pengobatan, maka tujuan dari pengendalian diri ini adalah bagaimana kita bisa menenangkan sistem amigdalanya dan mempengaruhi bagaimana otak di bagian depan kita atau prefrontal cortex kita menjadi jauh lebih aktif. Artinya keputusan-keputusan rasionalnya terkait dengan kecemasan itu akan jauh lebih bisa kita kendalikan. Karena kalau misalnya amigdalanya itu yang terlalu aktif, maka keputusan-keputusan kita itu banyak yang jadinya irasional. Karena kenapa? Karena bagian otak itu memang tidak bisa multitasking dalam artian berpikir secara kognitif ya. Kalau dia satu dipengaruhi oleh cemas, misalnya si amigdalanya, maka bagian di prefrontal cortexnya ya tidak akan terlalu aktif. Mungkin untuk tugas-tugas biasa bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pernah mengalami gejala kecemasan yang sifatnya akut atau tiba-tiba, maka teman-teman bisa merasakan sendiri bahwa kayaknya jadi susah konsentrasi, sering bengong, mengalami kesulitan untuk berpikir, untuk memilih atau memilah-milah sesuatu hal gitu ya. Jadi itu sesuatu yang memang dikaitkan ketika orang itu cemas, maka amigdalanya lebih aktif, prefrontal cortexnya jauh lebih tidak aktif. Nah, maka daripada itu, target terapi untuk proses ini sebenarnya ada di pengendalian otak. Dan dimulai tentunya dengan pengendalian dirinya sendiri gitu ya. Bagaimana dia bisa mengurangi hal-hal yang akan memicu amigdala tersebut. Langkah pertama yang saya suka sarankan dan juga teman-teman mungkin sudah tahu adalah berhenti untuk mencari tahu jauh lebih dalam lagi terkait dengan misalnya googling penyakit, gejala gitu ya. Karena kalau misalnya makin banyak informasi yang kita dapatkan dan keadaan saat otak kita itu lagi dalam kondisi amigdalanya yang lebih aktif, maka yang diambilnya itu adalah yang negatif-negatif. Jadi nggak heran tuh, googling segala macamnya itu bikin tambah pikirannya makin tambah negatif. Nah, itu udah naturalnya jadinya. Jadi, sementara kurangi dulu ya. Karena latar belakang Anda yang bukan dokter, itu juga akan membuat apa yang Anda dapatkan, teman-teman dapatkan dari informasi tersebut, akhirnya menjadi sepertinya tidak bermakna. Lebih ke mengesankan ketakutan, tapi tidak bermakna memperbaiki. Kadang-kadang ada pasien juga yang bertanya, dok saya sakit apa misalnya. Dia mau cari di googling. Seringkali ini juga tidak disarankan. Mengapa? Karena nanti googling sendiri malah takutnya itu yang dia dapatkan hanya informasi-informasi sebelah. Dan kita kan nggak tahu juga apa yang dia dapatkan. Karena begitu banyaknya informasi yang tersedia di internet, kadang-kadang malah fokusnya ke hal-hal yang kurang baik misalnya. Untuk keadaan dia saat itu. Nah, maka daripada itu, jauhi Google ya. Kalau misalnya saya sudah pernah bilang bagaimana membedakan ini psikosomatik atau bukan psikosomatik, teman-teman pemeriksaan standar kalau gejalanya berdebar-debar yaitu dengan EKG, kemudian kalau sakit sesak napas mungkin dengan ronsen toraks gitu ya, atau kalau misalnya nyeri yang terus-terusan di daerah kepala leher mungkin juga bisa dengan melakukan MRI atau CT scan. Itu pun kalau misalnya mampu dan punya akses ke sana. Kalau tidak, kita bisa lihat bahwa tidak semua gangguan yang kalau psikosomatik itu kan hilang timbul ya. Beda dengan gangguan yang misalnya ada tumor otak itu dia akan terus-terusan sakit kepala, bisa pingsan ya. Ini kadang-kadang, oh iya dok saya pingsan juga. Ya pingsannya sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh lagi ternyata tidak. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena sudah banyak juga kerjasama dengan dokter saraf di rumah sakit itu ternyata ya ketika kita konfirmasi dia tidak pingsan ya, tidak mengalami suatu pass out itu kayak orang hilang begitu ya, enggak.
yang sampai benar-benar tidak sadarkan diri, cuman ada perasaan seperti takut pingsan. Itu yang paling sering ditemukan. Nah, ini juga yang nomor kedua ya. Tadi udah bilang jangan googling. Yang kedua, percaya dengan apa yang menjadi hasil. Nah, memang saya tahu ada beberapa teman yang datang ke dokter dan dokternya itu juga ragu. Ini sebenarnya gangguan psikosomatik atau cemas, atau ini memang ada faktor fisiknya. Tapi kalau saya lihat belakangan ini, teman-teman sejawat dokter itu sudah mulai mengenal tuh problem-problem psikosomatik dan mereka sudah mulai mengedepankan Anda harus datang ke dokter jiwa dah, Anda harus ke psikiater. Atau misalnya Anda harus pertama belajar relaksasi dulu deh, seperti yang sering kita omongin ya di video-video ini. Jadi artinya sebenarnya tinggal tergantung teman-teman nih, apakah mau percaya informasi itu atau tidak. Ini kadang-kadang lucunya adalah teman-teman tidak mau percaya nih dengan informasi itu dan terus mencari gitu ya, menghabiskan sumber daya baik materi, tenaga, pikiran untuk mencoba mencari apa sih yang terjadi pada diri saya. Tidak mau menerima kenyataan bahwa memang ada problem yang berkaitan dengan psikosomatik tersebut. Padahal kita tahu ya, belakangan kan saya sudah bicarakan juga, tidak selalu kondisi psikosomatik itu terkait dengan pikiran yang sifatnya akut atau adanya sesuatu yang lagi dipikirin banget gitu. Itu nggak selalu. Karena selain ada faktor genetik bawaan, orang itu bisa jadi cemas dan psikosomatik. Yang kedua, biasanya kan konteksnya itu sudah berlangsung lama. Jadi nggak tiba-tiba gitu orang jadi cemas, jadi psikosomatik itu nggak tiba-tiba. Makanya kenapa saya suka bilang sadar. Sadarlah untuk melihat ya ke belakang lagi, untuk melihat dulu nih, oh gaya hidup kita nih ternyata selama ini kurang baik misalnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa saya ingin kembali ke masa lalu gitu. Lah, berarti kalau kembali ke masa lalu, kembali ke masa sebelum sakit dong. Yang akan sakit gitu kan. Jadi kembali ke masa sebelum sakit, yang mana perilaku, perasaan, dan pikiran kita saat itu akan mengarahkan kita ke sakit sekarang kan. Karena memang itulah yang terjadi. Ya, ketika kita memutuskan untuk lebih relaksasi dalam kehidupan kita, ketika kita berupaya untuk mengatakan bahwa kita harus belajar untuk lebih ikhlas dan sabar, seperti kita mantra kita bersama, maka sebenarnya basically adanya di konteks saat ini. Dan kita pupuk untuk kedepannya. Nggak bisa gitu langsung dikasih sesuatu hal terus kemudian jadi berubah gitu. Nah, itulah mengapa perlunya obat. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, saya nggak mau obat, datang ke saya itu percuma. Jadi buat saya nih ya, teman-teman yang mungkin mau datang konsultasi atau kontrol ke saya, rata-rata saya akan menggunakan obat. Kenapa? Untuk kasus psikosomatik cemas. Ya jelas sudah sampai berada pada kondisi seperti itu, masa nggak mau diobatin? Kalau tidak, nggak usah datang. Karena kan nonton YouTube aja udah seneng. Bisa dapat informasi, bisa dapat pelatihan, caranya bagaimana gitu ya. Jadi kalau ada yang datang, kayak kemarin beberapa, ada yang datang, dok saya nggak mau obat. Loh, terus mau apa? Ya, karena saya bukan psikoterapis. I'm not a psychologist juga, bukan psikolog juga. Jadi saya dokter jiwa gitu. Kita akan melihat konteksnya sebagai konteks yang berkaitan dengan gangguan kecemasan. Sebagai masalah medis. Jadi, itu akan diobati dulu. Karena kalau orang itu sudah sampai gejala psikosomatik, panik, seperti saya pernah bicarakan dulu di dalam beberapa video sebelumnya, itu pastinya itu sudah terganggu sistem saraf pusatnya. Kalau Anda bisa adaptasi sendiri, tidak perlu obat. Ya, pasti juga nggak datang ke dokter jiwa, ngapain begitu ya. Tapi ketika Anda sudah tidak mampu mengendalikan, teman-teman dokter sejawat lain juga udah bilang, udah deh Bu, ke dokter jiwa aja atau ke psikiater aja. Bukan cuma soal curhat ya, kadang-kadang orang suka salah tangkap juga. Dia bilang, oh datang ke dokter jiwa terus curhat terus nanti baik. Ya nggak mungkin juga begitu. Ya karena konteks psikosomatik itu adalah konteks medis gitu. Jadi bukan konteks psikologi semata. Walaupun penyebabnya adalah masalah-masalah berkaitan dengan adaptasi psikologis kita terhadap kehidupan. Jadi jangan skip nih kalau nonton video saya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami secara keseluruhan apa yang dimaksudkan dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mantra kita bersama dilaksanakan, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Bye-bye.